Halo guys, selamat datang kembali di channel Hobi G. Balik lagi nih di Hobi G Gadget. Di video ini Master G akan membahas smartphone yang baru aja rilis di tanggal 1 Februari ini guys, di Indonesia ya. Smartphone ini tuh punya spek yang bikin speechless guys. Di harganya yang di bawah 5 juta tapi speknya udah kayak harga 10 jutaan ke atas guys. Yaitu Poco X6 Pro. Udah langsung kita bahas aja lah ya speknya kayak gimana. Sebagai seorang yang hobi banget sama gadget, Master G udah gak sabar mau bahas HP ini guys. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu kelengkapannya guys. Yang Master G lihat dari video-video para reviewer gadget, paket penjualannya masih termasuk lengkap banget ini guys. Dapat case yang udah gak transparan lagi, sekarang ada warnanya, jadi kayak lebih premium gitu guys. Terus juga ada chargernya 67 watt, sama udah kepasang screen protector guys. Lalu ada dokumen-dokumen yang biasanya nggak dibaca sih. Lengkap lah ya, biasanya keluarga Xiaomi udah murah, lengkap banget. Terus beralih ke HP-nya, dari yang Master J amatin, desainnya menarik ya. Apalagi yang warna kuningnya itu. Backdoornya ini bahannya dari vegan leather guys, yang biasanya dipakai di kelas-kelas atas ini. Terus warna kuning ini di bagian frame kameranya juga ada kayak corak gitu guys, di bagian frame hitamnya. Nggak cuma hitam polos aja frame kameranya. Ini sentuhan yang bikin nambah cakep sih guys. Tapi buat kalian yang nggak suka bahan vegan leather, ada juga warna hitam sama silvernya guys. Kalau yang hitam sama silver ini bahan backdoornya dari polikarbonat. Kalau Master G sih sukanya sama yang kuning guys, kayak lebih premium gitu kelihatannya. Lalu buat desain depannya juga nggak kalah cantik ini guys. Bezelnya buat harga segini udah tipis bener ini guys. Ya iya sih, bawahnya lebih tebel, cuma ya dikit banget itu, udah nggak tebel. Ingat guys, ini yang di bawah 5 juta tuh yang 12 ya guys, bukan 256. Udah termasuk murah banget ini guys, buat storage sama desain yang cakep kayak gini. Itu juga baru desain sama storage-nya aja yang sebutin. Yang lainnya juga parah banget sih ini HP guys. Oke, kita lanjut aja. Buat lebarnya, HP ini ada di 6,67 inci dengan ketebalannya itu di 8,3 mm guys. Buat berat yang warna kuning, karena vegan leather jadi lebih berat dikit guys, di 190 gram. Kalau yang polikarbonat, dia beratnya di 186 gram guys. Terus dengan desain yang udah cakep kayak begitu, HP ini juga udah ada IP54 nya guys. Dengan adanya IP54 ini, kehujanan ya udah santai aja lah. Nggak modal cakep sama kenceng aja ini HP, anti hujan juga. Tapi ya jangan dicemplungin juga ya, IP ratingnya ini belum didesain buat dicemplungin guys. Buat yang tahan tenggelam itu IP ratingnya harus yang lebih tinggi, yaitu IP67 atau 68. Kalau IP54 ini amannya buat kehujanan aja atau ketumpahan air tipis-tipis ya, udah oke lah, udah aman. Oke, kita lanjut lagi ke bagian layarnya guys. Ngebaca speknya aja dari GSM Arena sama yang disebutin para reviewer, ini spek layarnya udah bikin senyum-senyum sendiri guys. Ternyata layarnya juga nggak recording guys sama Poco. Tipe layarnya jelas AMOLED, terus 68 miliar warna, 120 Hz, Dolby Vision. Peak brightness-nya nonton di video HDR tuh udah nyampe 1800 nits. Terus resolusi layarnya di 1,5K dengan kerapatan pixel di 446 ppi. Dan touch sampling rate-nya tuh sampai 2160 Hz guys. Gimana tuh? Nonton film sama main game ya udah pasti nyaman guys. Dan yang pasti HP ini juga udah Widefine L1 ya guys buat Netflix-nya. Jadi kalau kalian suka nonton Netflix, ini resolusinya udah tinggi guys. Mantap bener ini HP-nya buat multimedia guys. Udah gitu layarnya juga dilindungin sama Gorilla Glass 5 guys. Udah kayak flagship ini guys layarnya. Udah mantep banget. Desain sama layarnya sama-sama cakep. Jangan-jangan Androidnya masih yang lama. Oh enggak guys, tenang. Poco X6 Pro ini udah pakai Xiaomi HyperOS dan Androidnya udah Android 14. Yang ngejadiin Poco X6 Pro ini HP keluarga Xiaomi pertama yang pas dibeli itu udah langsung HyperOS guys. Udah paling terbaru itu buat OS-nya Xiaomi sekarang. Terus jaminan update-nya gimana? Diurusin nggak tuh? Tenang guys, untuk update OS-nya Xiaomi bilang bakal ada 3 tahun update OS dan 4 tahun buat security update-nya. Makin gak habis pikir sih guys ini sama Poco. Semuanya mantep. Terus kalau chipsetnya gimana? Nggak usah ditanya guys, pasti udah pada tahu ini. Chipsetnya pakai Dimensity 8300 Ultra yang di custom, hasil customan Xiaomi sama MediaTek guys. Padahal kemarin Dimensity 8200 Ultranya itu dipakainya di Xiaomi 13T guys. Ini Dimensity 8300 Ultranya malah ditaruhnya di versi yang lebih rendah guys, di Poco X6 Pro. Ini Poco bakalan fix sih ngobrak-ngabrik HP di bawah 5 juta guys.
Kok bisa? Ya bisa lah, Antutunya aja tembus 1,4 juta. Itu lebih tinggi dari Poco i5 guys, yang Antutunya 1,1 jutaan. Udah gitu harganya juga dibilang bakal lebih rendah daripada Poco i5 guys. Chipset ini juga udah support ray tracing ya, gimana nggak pusing udah itu persaingnya. Di harga segitu udah bisa ray tracing guys, yang biasanya kan cuma chipset flagship aja yang bisa. Ya 8300 Ultra ini emang termasuk chipset kelas flagship sih sebenarnya guys, cuma Poco aja yang pakai di HP mid range ke bawah. Di Poco X6 Pro ini kalian mau main game apa juga udah dilibas guys. Tapi ya saran dari Master G tetap pakein cooler tambahan sih guys. Walaupun Dimensity 8300 ini termasuk chipset yang adem, dan lagi Poco X6 Pro ini juga sebenarnya udah pakai vapor chamber guys. Tapi tetap aja kalau pakai cooler HP-nya bakal lebih sehat sama lebih awet guys, soalnya lebih adem nih. Ingat, ini tuh HP-nya tuh bakal dijamin 4 tahun buat update OS-nya guys. Jadi ini HP juga bisa buat dipakai long term guys. Udah gitu chipsetnya kan kenceng gitu, sama OS-nya 4 tahun ya. Udah dah, itu 4 tahun udah pasti nggak usah beli HP guys, nikmatin aja itu 4 tahun udah pasti kenceng banget, masih kenceng itu 4 tahun. Desain cakep, layar bening, mesin ngebut. Terus memorinya gimana? Walaupun nggak ada slot memory card, tapi storage-nya udah luas ini guys, khususnya yang 12512 ya. Menariknya lagi yang 512 ini tuh masih di bawah 5 juta guys. Terus itu memorinya nggak cuma luas doang guys, tapi tipenya juga udah tipe yang paling kencang buat saat ini, udah kayak flagship. Buat RAM-nya udah pakai LPDDR5X yang kelas flagship itu guys, sama ROM-nya juga udah pakai UFS 4.0. Mungkin ini alasan Poco juga guys ngilangin kartu memory card guys, soalnya kartu memory card mana yang bisa nyaingin UFS 4.0 guys. Yang ada malah jadi lemot nanti, kerasa jomplang speednya. Poco X6 Pro ini udah kayak HP flagship yang lagi nyamar di HP mid-range ini deh guys. Udah bukan kelas mid-range lagi sih ini dari spek. Buat yang hobi gadget, Poco X6 Pro ini udah kayak angin segar banget guys buat awal tahun 2024 ini. Oke, coba kita lanjut ke kameranya guys. Gimana tuh? Di recording gak nih sama Poco? Performance-nya udah gila banget kan? Tapi ternyata enggak guys, kameranya nggak jelek. Bahkan Chris dari bagian pengujian kamera jagat review juga bahkan bilang kalau Poco X6 Pro ini sekarang menjadi smartphone dengan kamera paling baik di harga 4 jutaan guys. Mesin kenceng, kamera bagus. Benar flagship sih itu kayaknya guys. Cuma ya backdoornya aja ya masih plastik, tapi kan ada vegan leather. Vegan leather flagship juga itu guys. Frame plastik nggak apa-apa lah, jadi lebih enteng juga guys. Oke, balik ke kameranya, coba kita lihat setupnya kayak gimana. Buat kamera utamanya dia pakai 64 megapiksel, sensornya Omnivision OV64B, juga ditambah OIS guys. Udah ada OIS ya guys, udah kayak flagship lagi aja ini. Kamera utamanya bisa rekam sampai 4K 30 fps, dan hasilnya juga kualitasnya termasuk bagus dan stabil guys. Oh iya, video stabilnya ini juga bisa di semua resolusi ya, yang 60 fps juga stabil. Buat bagian kamera ini malah menurut Master G, Poco X6 Pro ini lebih bagus daripada hasil kamera Poco F5 guys, baik foto maupun videonya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Lalu kamera Poco X6 Pro ini juga punya ultra wide 8 megapiksel yang hasilnya juga cukup memuaskan. Namun tentu kualitasnya di bawah kamera utama ya. Dan juga masih dapat kamera makro 2 megapiksel. Kalau buat yang mau foto iseng, foto-foto dari dekat guys. Buat kamera selfie-nya, foto dan videonya juga bagus ini guys. Dan untungnya video recordnya juga udah bisa di 1080 60 fps guys. Udah oke nih kalau udah dapet 60 fps. Dan juga stabil, plus dynamic range-nya juga mantep ini guys. Terus buat mikrofonnya, HP ini udah punya 2 mikrofon atas dan bawah guys. Kalau ngerekam pakai mic bawaannya, kualitasnya udah bagus banget ini guys. Udah jernih, nggak yang aneh-aneh lah pokoknya ini mic-nya. Terus speakernya nih ya, juga udah stereo dan support Dolby Atmos guys. Kualitasnya udah oke, tapi kalau dibandingin sama speaker Poco F4 GT sih masih kalah ya guys ya, bagusan Poco F4 GT. Iya tahu sih harganya jauh, tapi secondnya kan sekarang Poco F4 GT ini udah ada di harga 4 jutaan juga guys. Jadi sekedar buat pembanding aja. Tapi ya smartphone kan nggak cuma tentang speaker doang guys. Kalau buat secara keseluruhan, Poco X6 Pro ini tetap lebih unggul guys
dibandingkan dengan Poco F4 GT. Poco F4 GT itu cocoknya buat gamer garis keras yang kalau main harus ada tombol triggernya guys. Oke, balik ke Poco X6 Pro. Kalau buat headphone-nya bisanya pakainya yang wireless aja ya guys ya. Buat headphone jack, lubang headphone jack di HP ini udah nggak ada guys. Jadi kalau yang suka pakai headset wired harus ada tambahan dongle jack lagi guys. Sekarang coba kita cek bagian konektivitasnya guys. Ada yang dikurangin nggak nih? Kita mulai dulu dari sinyalnya ya. Buat sinyalnya udah 5G guys karena pakai MediaTek Dimensity. Terus NFC tentunya ada ya. Bluetooth juga udah yang paling baru nih. Bluetooth 5.4 guys. Infrared blaster buat remote ada guys, di sini ada, tenang. Terus udah bisa USB OTG juga ya tentunya di HP seharga segini. Dan USB-nya buat yang suka transfer dari PC, USB-nya masih pakai USB 2.0 aja ya guys ya. Ya buat transfer yang gak terlalu gede sih udah oke guys ini speednya. Terus ya biasanya kan smartphone dari Xiaomi atau Poco itu yang performance banget, biasanya tuh fingerprintnya masih barengan sama tombol power guys. Tapi di Poco X6 Pro ini enggak guys, fingerprintnya juga dalam layar. Terus mesin getarnya juga udah pakai mesin getar kelas atas, yaitu X-axis linear motor guys, yang bikin ngetik-ngetik jadi mantap lah. Terus buat yang curiga nggak ada gyro fisik, tenang, tentunya ada ya. HP-nya udah gaming, layarnya bagus, chipsetnya bagus, masa nggak ada gyro? Ada guys, ada gyro di sini. Terus yang bikin para gamer makin tenang, baterainya yang udah standar 5000 mAh guys. Jadi ya main game nggak cepet-cepet habis amat. Chargernya juga kenceng, 45 menitan aja udah full. Soalnya udah pakai charger 67 watt guys. Dan colokannya itu udah Type C. Dari yang kita bahas di atas sih, ini speknya udah pasti banyak bikin orang tertarik buat beli ya guys ya. Pertanyaannya, bakalan koip nggak nih kira-kira HP-nya guys? Apa harganya bakalan naik ya gara-gara diborong sama tengkulak kan biasanya? Kalau misalkan ada yang kurang jelas mau ditanyain, kalian bisa nanya di kolom komentar ya guys ya. Oke, segini dulu ngobrol-ngobrol tentang Poco X6 Pro nya. Subscribe buat yang mau lihat lebih banyak hobi dari Master G. Like kalau kalian suka sama videonya. Share kalau kalian ingin teman atau kerabat kalian tahu. Aktifin loncengnya kalau nggak mau ketinggalan. See you.